strategis. Beliau memberi kekuatan yang luar biasa, tapi nggak pernah ngomong. Setidaknya masih butuh perhatian seorang ibu. Tapi ibu sekarang semuanya kegiatan sedang banyak. Apa yang dilakukan biasanya untuk bisa quality time sama anak-anak? Mendapatkan amanat untuk mengemban tugas sebagai Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama periode 2015 hingga 2020 dan mengaku sebagai orang rumahan. Inilah clue dari sosok perempuan parlemen kali ini. Siapa dia? Ikuti informasi selengkapnya dalam acara Perempuan Parlemen kali ini. Anggia Ermarini adalah wakil rakyat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 6. Saat ini ia bertugas di Komisi 9 DPR RI yang meliputi ruang lingkup kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan saat ini juga ia fokus mengemban tugas sebagai Ketua Umum Fatayat NU di periode 2015 hingga 2020. Waalaikumsalam. Aduh, aku nunggu sama ya. Iya, udah nanya. Enggak cuma sebentar. Soalnya jalan dari Nusantara 4 sampai ke sini, olahraga. Asik ketemu Ibu Anggia. Pemirsa, akhirnya saya bertemu dengan sosok perempuan parlemen pada episode kali ini, Ibu Anggia Ermarini. Nah, nanti pasti kan pemirsa juga penasaran ya, sosok seperti apa sih Ibu cantik ini? Kita akan ngobrol-ngobrol dulu kali ke ruangan. Boleh lihat? Boleh, ayo ke ruanganku. Di lantai? Lantai 18. Ya kita ke sana ya Bu Ayo. ya. Yuk pemirsa. Ayo. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di lantai 18 di gedung DPR RI, tepatnya di Nusantara 1 gedung DPR RI. Nah, tadi kan kalau misalnya di awal saya belum menyebutkan nih, untuk episode Perempuan Parlemen kali ini namanya ibunya siapa? Ibu Anggia Ermarini. Beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur 6. Ya. Ibu apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Yus? Sumringah. Apa kali ngeliat Sama Ibu? karena Mbak Yusnya sumringah jadi saya ikut-ikutan. Ini sebenarnya nggak perlu dipanggil ibu juga, bisa dipanggil kakak. Soalnya semuanya kayaknya utuh pemirsa ya. Semuanya ada kayaknya di Ibu Anggia. Bu, kalau misalnya nih ya, Ibu itu kan masih sangat muda. Masih bisa dikatakan milenial loh. Oh iya, kan usianya belum sampai kepala 5, kita masih bisa dikatakan kaum milenial. Nah, tapi dengan kesibukan yang ada, yang katanya banyak yang bilang, aduh Anggia itu sebenarnya orang rumahan. Iya. Tapi kok bisa ya jadi ketum PP Fatayat NU. Sekarang jadi anggota DPR RI. Kenapa mau ke Senayan? Oke, jadi kalau orang bilang saya orang rumahan, karena saya itu sebenarnya kalau udah ada di rumah itu udah me time banget. Jadi ketemu menikmati banget itu aja. Jadi kalau udah di rumah, jadi kalau saya lagi keluar ada aktivitas itu selesaiin semua baru pulang. Kalau udah di rumah sudah susah. Saya udah that's time untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Ini saya juga aktivis juga, jadi mulai mahasiswa memang saya aktif di ekstrakurikuler, di kegiatan mahasiswa begitu. Lalu kemudian di Fatayat juga. Nah, jadi ketua umum Fatayat itu ya saya sudah aktif selama 10 tahun. 380 kabupaten kota, 34 provinsi. Itu memilih saya untuk jadi ketua umum Fatayat. Jadi elected bukan selected ya, jadi di ini pemilihan begitu. Nah, kenapa milih ke Senayan? Sebenarnya yang kita lakukan, yang misalnya saya dan teman-teman Fatayat lakukan atau komunitas NU, kan saya aktif di NU gitu, yang kita lakukan itu memang mendampingi masyarakat. So far ya selama ini. Lalu kita misalnya pendampingan terhadap perempuan, terhadap anak, isu-isu tentang kekerasan seksual, isu-isu tentang gizi, isu-isu pendidikan, parenting, apalagi kesehatan itu sebenarnya sudah lama banget bareng sama saya, itu area saya. Nah,
kenapa ke Senayan? Karena tendangannya pasti lebih ngefek dan berasa. Karena lebih efeknya lebih berasa oleh masyarakat. Lalu kemudian kan di situ kebijakan, program-program ini semuanya ada di kita bisa bahas lah di situ untuk kecenderungan atau keberpihakan kepada perempuan dan anak. Dari situlah. Kenapa sangat concern terhadap yang namanya perempuan, Bu? Perempuan itu punya peran yang sangat strategis. Gini, kalau di dalam Islam itu kan ibu itu kan perempuan. Ya. Itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Ya. Lalu kemudian dalam keluarga, trendsetter lifestyle keluarga itu adalah ibu. Lalu kemudian secara komposisi penduduk itu 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan selama ini punya potensi yang sangat besar, tapi kurang maksimal untuk bisa mengaktualisasikan. Nah, ini yang harus dipromot, harus diberdayakan sehingga mereka benar-benar maksimal untuk bisa mengaktualisasikan potensinya gitu. Itu yang sudah dilakukan teman-teman Fatayat so far. Ibu, tapi di Senayan Ibu lebih concern terhadap misalnya di Komisi 9, otomatis kepada kesehatan. Yes. Padahal kan selama ini kebanyakan kan berbicara ataupun misalnya lebih banyak ketemu yang berkaitan dengan keperempuanan. Oh, oke. Perempuan ini perlu ditingkatkan kapasitasnya, lalu kemudian berdayanya dan semuanya, mulai dari sosial, ekonomi, politik, semuanya harus meningkat. Ya. Tetapi tidak kemudian harus melulu masalah keperempuanan karena semuanya sudah mainstreaming gitu loh. Bicara tentang politik ya di situ sudah ada perempuan di dalamnya. Lalu kemudian bicara kesehatan juga ada di dalamnya perempuan gitu. Ini menjadi mainstreaming, tidak harus terkotak sendiri. Itu kalau menurut saya mungkin di beberapa teman-teman berbeda cara berpikirnya. Oh harus harus dikelompokkan sendiri tentang perempuan gitu. Kalau menurut saya enggak. Jadi setiap kebijakan, setiap program, setiap cara berpikir kita, scan of gender itu harus ada. Jadi nggak boleh bias, dan itu masalah kebiasaan cara berpikir, masalah kebiasaan cara pandang, masalah kebiasaan bagaimana memasukkan nilai gender, perspektif gender yang equal ke dalam semua itu. Semua kebijakan, semua program, semua bentuk kegiatan itu harus di dalamnya. Tidak perlu langsung misalnya, nggak harus ya. Sebagian sih kadang masih ada teman-teman yang harus ada kegiatan yang harus perempuan seperti itu. Tapi di dalam perempuan sendiri itu harus mulai maju ke depan untuk bisa membiasakan setiap langkah. Ini juga tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga harus mempunyai scan of gender ini harus ada di dalamnya gitu. Jadi setiap kebijakan itu sudah ada mainstreaming yang harus ada di dalamnya gitu. Tapi perspektif untuk kita bicara perspektif gender, apa yang akan ditendang nanti di gedung DPR RI sehingga perspektif gender ini sendiri di Indonesia kan sampai saat ini kan juga untuk masalah posisi perempuan di Indonesia kan kita sama-sama tahu ya Bu ya, belum terlalu seperti apa yang memang kita inginkan. Bagaimana harapkan bagaimana sih nilai perempuan untuk misalnya jadi seorang pemimpin misalnya. Nah, apa yang akan Ibu nanti dorong saat sudah menjadi anggota dewan? Jadi itu tadi misalnya kita ngomongin tentang buruh, contoh ya, ngomongin tentang buruh. Buruh perempuan ini biasanya, dan memang begitu yang terjadi, rate-nya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, bagaimana kalau kebijakannya, masalah rate ini tidak masalah dia laki-laki atau perempuan, tetapi ya kapasitas dia. Gitu. Kalau kapasitas dia bagus, kenapa tidak dia disamakan dengan laki-laki gitu. Ya. Tapi kan so far nggak begini nih. Kalau perempuan pasti lebih rendah. Itu pertama. Lalu kedua misalnya tentang kesehatan, tentang kesehatan. Harus ada kebijakan yang memang sensitif terhadap terhadap perempuan. Perempuan itu hamil, melahirkan. Ini kodrat. Ini kodrat. Kalau mencuci, bikin kopi itu bukan kodrat, ya kan? Ya. Kita udah tahu semua.
Jadi hamil melahirkan ini adalah kodrat. Ini adalah pemberian yang hanya diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada perempuan. Maka harus ada kebijakan yang kemudian sensitif terhadap kebutuhan perempuan ketika hamil dan melahirkan. Nah, sehingga pembuat kebijakan itu sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan itu. Contoh yang contoh yang sederhana gitu ya. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain. Contoh lagi misalnya tentang UMKM ya, misalnya mau kredit gitu. Itu kan biasanya kepala keluarga. Which is kita tahu kepala keluarga adalah laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Apakah dia punya kesempatan untuk itu? Jadi kebijakannya tidak kemudian mendiskriminasikan perempuan meskipun dianggapnya tidak sengaja. Nah, misalnya kan nggak sengaja nih, ini kan masalah kepala keluarga gitu. Tetapi sebenarnya ini secara tidak langsung ini mendiskriminasi perempuan gitu. Tuh. Pemirsa, sepertinya di balik ketegasan seorang Ibu Anggia itu ada sisi keperempuanan banget. Iya iyalah gimana? Pasti. Kenapa? Soalnya nih, saya mendapatkan hasil investigasi. Ibu itu paling suka bunga anggrek. Betul Oh iya, benar banget. Punya, ya bukannya ini juga sih, punya kain batik. Ya, selemari-lemari kalau bahasa. Saking sayangnya sama batik, pemirsa. Kalau misalnya udah beli batik seneng banget, itu nggak dijahit. Iya, karena katanya sayang ya Bu, kalau misalnya digunting sayang. Iya, itu jadi, lah terus dibuat apa ya pemirsa ya? Kali ini pemirsa, aneh itu memang. Setelah segmen ini, lebih baik saya akan jalan-jalan bersama Ibu, melihat satu tempat yang memang juga ada batik di gedung DPR RI ini. Nah, kita lihat, kan Ibu kan seneng banget batik ya. Pasti Anda juga penasaran kan, bagaimana ya yang namanya Ibu Anggia Ermarini ini begitu suka banget sama batik. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Perempuan Parlemen. Perempuan yang lahir di Sragen 29 September 1974 ini pernah bekerja sebagai staf khusus Menpora di tahun 2017 hingga 2019. Ia juga mendapat penghargaan sebagai tokoh masyarakat penggerak olahraga 2018 dari pemerintah. Penghargaan tersebut diberikan pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional di Ternate, Maluku Utara. Dari kapan nih? Kita udah masuk ke cenderamata nih Bu. Oh iya. Itu udah berapa kali masuk ke sini Bu? Oh sudah nggak terhitung. Sudah. Assalamualaikum Mbak. Nggak apa ya Mbak ya? Apa kabar ya Mbak? Boleh ya? Boleh, silakan. Biasa nih, nanti kita mau lihat-lihat batik. Ibu kan paling seneng lihat batik. Ya Bu ya? Ada ya Mbak ya? Batiknya ada ya? Oh iya. Aku langsung ya, Mbak, ya, Aku ke sana happy ya. deh gitu. Di sebelah mana? Di sini. Oh ini, wow. Oke. Ibu tahu nggak kalau misalnya ada banyak jenis batik? Ibu tahu jenis-jenis batik nggak? Sebenarnya nggak terlalu filosofi banget, tetapi saya menikmati keindahan batiknya. Artinya kan sebenarnya setiap batik itu pasti ada artinya, setiap goresan pasti ada artinya. Nah itu aku nggak selalu tahu, tapi aku suka ngelihat keindahannya. Ada apa misalnya dia kayak gini-gini gitu. Menurut aku cantik banget gitu. Terbukti kan pemirsa, kalau misalnya di segmen 2 kali ini saya mengajak Ibu untuk jalan-jalan ke toko cenderamata ya, gedung DPR RI. Karena walaupun mungkin secara filosofi Ibu tidak terlalu menguasai untuk masalah perbatikan, tapi selemari-lemari itu, nah, pasti ada yang sisi tersimpan kenapa Ibu tuh sampai tidak tega untuk menggunting batik-batik kesayangannya. Iya, sayang. Tapi kalau biasanya seorang perempuan yang sangat cinta dengan batik ini punya satu kriteria sendiri. Menurut Ibu, sosok seorang ibu untuk bangsa kita, untuk keluarga itu apa? Dia harus mandiri, dia harus pinter, dia harus pinter. Pinter itu gini, ibu itu untuk bangsa Indonesia ini harus pinter karena dia ini nanti harus mendidik anaknya. Dia harus broad minded. Ya. Dia harus tahu tentang budayanya.
budaya masing-masing. Kalau kita bicara dengan misalnya kalau di Indonesia kan luas banget ya, budaya juga beda-beda juga. Tetapi sebagai perempuan dia harus tahu budayanya, karena setiap budaya itu pasti ada nilai yang luar biasa. Termasuk batik juga. Di Indonesia itu ini batik dari Kalimantan seingat saya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, dan ini pasti ada nilai di dalamnya gitu. Coba sekarang Yus tebak dari semua batik yang ada, ini yang paling disuka yang mana? Oh oke. Yang mana? Yang paling menyentuh hati ibu? Ini hampir sama sebenarnya, karena batiknya batik DPR sini semua. Tapi yang akan ditunjuk yang mana? Tapi aku suka ini. Kenapa? Kenapa? Ini perpaduan warna ini pasti dengan cinta cara bikinnya. Dengan cinta pemirsa. Jangan lupa ya sama dengan cinta. Ini cinta ya, cinta tuh jadinya. Pemirsa ya, ibu itu kan tipenya tegas. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Iya. Walaupun Enggak lembut ya? Salah, kalau di rumah lembut banget. Ini tebakan saya loh Bu, tebakan Yus loh Bu. Boleh. Iya, tapi ternyata dari tadi tuh saya berpikir ibu tuh paling suka sebenarnya warna merah sama warna hijau. Dan tadi saya liatin, sebenarnya ibu akan ngambil yang warna merah nggak ya pemirsa? Tapi saya pikir ada satu warna yang paling lembut, yaitu sebelah kanan. Dan ibu kayaknya akan mengambil sisi yang ini. Pinter banget. Ini pinter banget, dia pinter banget. Tapi memang iya, aku suka warna-warna lembut kayak gini. Lalu kemudian dia ini coba aku tuh bisa loh menikmati ini. Menikmati ini. Tunggu. Menikmati batik. Iya, ini sederhana sebenarnya, tetapi apa Bu? Apa sisi yang bisa kalau ibu katakan aku bisa menikmati? Iya, dia nih kan ini pasti pakai tangan gitu ya, pasti dengan cinta. Lalu kemudian juga nggak nggak asal begitu loh. Tapi ini bagus banget perpaduan antara warna ini kan Fanta ya. Iya. Ini sama biru begini nih, biru apa namanya nih? Ini tuh bagus banget, bagus. Coba kalau saya yang pakai jilbab ini hidup. Kalau tega untuk menggunting bentuk bajunya. Bener. Bentuk bajunya seperti apa Bu? Kira-kira saya sih sederhana blus biasanya atau lebih? Saya sih sederhana, biasanya nggak macam-macam. Kadang penjahit saya juga memodifikasi yang sophisticated juga, cuma biasanya saya sederhana. Tapi karena batik itu udah bagus, jadi nggak perlu diapa-apain, udah bagus, udah cukup. Belajar menikmati sebuah kelembutan pemirsa dari motif sebuah batik, ya. Tapi kalau misalnya menjadi seorang ketua umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama di Indonesia, ini juga pasti punya sisi yang namanya fans atau idol. Banyak sekali tokoh-tokoh dihasilkan dari Fatayat NU. Siapa yang paling ibu berkesan dengan salah satu tokoh nasional yang sudah dilahirkan dari NU? Ibu Aminah, lalu kemudian ada 3 serangkai ini. Lalu kemudian ada senior-senior saya ini mempunyai kekhasan masing-masing yang membuat saya terinspirasi. Contohnya, pendahulu saya sebelum saya itu Ibu Ida Fauzia, sekarang Menteri Tenaga Kerja. Ini juga, ini inspirasi saya. Beliau itu orangnya kuat banget. Orangnya kuat. Jadi kuat itu standpointnya jelas gitu. Terus kemudian ada Ibu Maria Ufa. Mbak, kita manggilnya Mbak ya. Sahabat, kita panggilnya sahabat kalau di Fatayat. Mbak Maria Ufa ini sebelum saya juga, ini juga luar biasa. Beliau sekarang di Komnas Perempuan. Isu-isu tentang perempuan, tentang gender itu juga menginspirasi saya. Tentang isu politik, tadi Mbak Ida Fauzia sangat menginspirasi saya. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpolitik dengan baik, itu menginspirasi saya. Ini berdua. Lalu kemudian ada Ibu Sri Mulyati. Ini profesor, guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah yang di Ciputat. Ini juga menginspirasi beliau, doktornya di luar negeri. Beliau sangat concern dengan kajian-kajian Islam yang saya jauh banget gitu. Jadi itu menjadi kebanggaan bagi saya. Kurang lebih 3 tokoh dari NU yang perempuan-perempuan NU atau Fatayat NU yang sudah Ibu sebutkan untuk menambah kekuatan diri, ya. Tapi dari sisi keluarga itu bagaimana? Nah, setidaknya Ibu adalah seorang ibu yang sangat kuat. Di balik ketegasannya, pasti kan kekuatan Anda juga bisa lihat dari sisi Ibu Anggia ya pemirsa ya. Yang membuat Ibu kuat dari sisi keluarga siapa? Ibu saya, luar biasa. Jadi ibu saya itu inspirasi saya.
Jadi ibu saya itu perempuan yang luar biasa. Aduh, sebenarnya ya biasa-biasa aja, tapi menurut saya dia selalu bekerja untuk anak-anaknya. Anak-anaknya 5, lalu kemudian dia bekerja yang ya nggak pernah kenal lelah. Pasti berdoa, pasti juga. Tapi beliau adalah cara saya bercermin apapun. Cara saya bercermin apapun. Meskipun sedikit berbeda. Ibu saya itu lebih tegas sebenarnya. Lebih tegas dari saya sebenarnya kalau di rumah. Jadi lebih tegas dari saya dan di rumah. Tapi beliau memberi kekuatan yang luar biasa. Tapi nggak pernah ngomong, kamu harus begini, nggak pernah begitu. Tidak pernah bicara. Justru, maksudnya nggak pernah, kamu harus begini. Mulai dari kecil saya kan nggak pernah bilang kamu harus begini. Nanti kamu kalau gede begini, nggak pernah. Tapi dari semua yang dia lakukan itu bisa saya ambil, bisa menginspirasi saya sampai hari ini. Maaf kalau boleh Ius tahu, tangis ini bukan selalu sedih. Oh iya, tangis enggak, bisa enggak. berarti ini sebuah haru yang begitu mendalam dari hati kita. Kangen juga. Terhadap seorang ibu, Iya, apalagi juga, kangen. Kangen juga ya. Boleh diceritakan satu sisi, tidak banyak bicara seorang ibu, tapi meninggalkan pesan yang begitu mendalam. Boleh Ius tahu itu apa? Maksud saya tidak banyak bicara itu nggak ada perintah yang harus A, B, C begitu, enggak. Tetapi misalnya pernah mengatakan kepada saya, kamu nggak perlu berpikir kamu jadi apa. Waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah. Tetapi lakukan yang terbaik yang kamu minta, misalnya kayak gitu. Jadi sekolah misalnya, waktu saya kan ngambil sastra bahasa Inggris, itu tidak kemudian saya berpikir, oh aku harus jadi guru, harus jadi ini, enggak. Tetapi kuliah ini adalah untuk membuka mata saya. Jadi untuk membuka mata saya, untuk mempunyai pergaulan yang lebih luas, lebih berpikirnya lebih komprehensif, sebagai bahan atau bekal untuk mendidik anak-anak saya gitu. Jadi nggak banyak ngomong, ibu nggak terlalu banyak ngomong, beliau nggak banyak ngurumpi. Saya jadi sekarang sepertinya tahu kenapa kain ini dipilih oleh Ibu Anggia. Ya. Ternyata kelembutan hati seorang ibu dari Ibu Anggia yang mewakili kondisi ibu saat ini. Ya, Semoga beliau yang menempa saya. ya, dan sosok ibu-ibu masih ada. Masih Sosok ibu dari Ibu Anggia lah yang memang membuat Ibu Anggia selalu terlihat kuat dan tegar. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami di Perempuan Parlemen. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Perempuan Parlemen bersama Ibu Anggia Ermarini. Kalau tadi maaf ya Bu, bikin jadi haru deh. Gak apa-apa. Ibaratnya ya buang kangen lah buat Ibu di rumah, karena kan Lebaran belum sempat ketemu Ibu. Nah, pemirsa, kalau misalnya di toko Cenderamata di gedung DPR RI ini tadi kan udah ada di sana itu ada sisi batik ya. Di sini tuh ada banyak lagi cendeраmatanya. Salah satunya nih ada pin-pin. Kepengennya sih punya juga pin kayak Ibu. Ada nih. Ada nih di situ. Tapi kan saya nggak boleh beli, Ibu. Karena Ibu mendapatkan aja susah payah ya pemirsa. Saya langsung mau ngambil pakai aja. kampanye. Ibu, tapi ya kalau misalnya Ibu udah berkali-kali kan masuk toko Cenderamata ini. Nah, sisi mana Bu yang sekarang kalau boleh Ius minta Ibu memilih selain batik? Nggak boleh batik. Udah nggak boleh sisi batik ya? yang di lemari-lemari sana mana yang paling disukai? Coba Ibu tunjuk dan kita lihat. Oke, ini. Ini Ya, kita ambil. Yang mana? ini yang ini deh. Nah. Karena warnanya unik. Ada unsur hijau. Ada unsur hijaunya ini Tosca sama dengan ini Iya saya tuh, tuh kan. benar kan tebakan saya kan. Kita sambil duduk ya Bu ya. Ayo. Benar kan pemirsa, Ibu pilihnya nggak jauh-jauh dari ada unsur warna hijau. Ya, sama nih dengan ini saya. Tuh, ya, sama kan? kan? Sama Tosca ya itu Tosca. namanya. Jadi unsurnya tetap ada dua warna kesayangan Merah beliau, dan hijau. merah dan hijau. Kok tahu sih? Tahu dong, bener kan? Nah, Ibu,
tadi tuh kita sudah bicara ibu, seorang ibu, sosok seorang ibu. Dari tadi Yus belum tahu masalah cerita keluarga, Oh, oke. suami, putra, katanya putranya ada yang kembar. Iya. Iya. Ya kan Bu? Nah, kalau sosok suami sampai saat ini memberikan dukungan seperti apa? Karena punya seorang istri dengan kegiatan yang begitu banyak, menjadi seorang ketua umum PP Fatayat, kemudian sekarang jadi anggota dewan. Ini malah lagi double jabatan, di mana pasti kegiatannya semuanya full. Ya. Bagaimana dukungan dari suami? Jadi dukungan suami itu bagi saya, dia mengizinkan saya untuk beraktivitas di luar rumah itu sudah support yang luar biasa. Ya. Itu pertama. Lalu kedua, dia sangat rela atau kita kalau di rumah itu kita mengerjakan pekerjaan rumah itu fungsional. Ya. Fungsional artinya tidak kemudian ini harus kamu, ini harus aku. Enggak, siapa yang bisa gitu. Siapa yang bisa. Sama Bapak di rumah. Siapa yang bisa? Kalau kita lagi lebaran nggak ada asisten rumah tangga, bapak yang cuci baju, saya nggak pernah cuci baju. Dia yang cuci baju sama nyetrika, sama cuci piring kadang begitu. Karena saya yang bersih-bersih, lalu kan ada anak-anak udah gede nih. Iya. Mereka nanti saya bagi, misal ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang cuci. Kalau cuci piring kan hampir selalu kan, karena kita banyak kan. Saya 4 jadi lumayan banyak. Kalau numpuk jadi lumayan banyak. Bapak sampai sekarang meskipun ART saya udah datang, udah ada, kalau malam masih ada cucian piring, ada itu dicuci. Jadi bangun itu udah bersih sampai sekarang. Karena dia gabut kalau malam, gabut. Dan Bapak tidak ada rasa bagaimana ya Bu ya? Ibaratnya kamu kok jarang di rumah sih gitu. Oh Nggak enggak, apa-apa ya? kita sama sudah dari mulai kenal kan memang kita sudah tahu kalau sama-sama aktivis. Dan itu tadi ada quality time juga gitu. Jadi kalau misalnya kayak Sabtu Minggu kalau misalnya nggak ada apa-apa ya saya di rumah bisa. Kalau misalnya nggak ada pandemi ya, kalau harus di rumah 3 hari nggak kemana-mana bisa dan enjoy aja, bukan bosen pengen ke mall gitu. Nah saya nggak suka di mall, itu yang beda juga. Saya nggak suka mall. Nggak suka ke mall? Kalau ke mall itu ya kebutuhan aja, misalnya mau ke ada yang menulili, ada yang mencari, udah itu aja, nggak jalan gitu nggak. Itu yang aneh-aneh. Tapi anak-anak bagaimana? 3 putra, 1 putri. Iya. Nah, setidaknya masih butuh perhatian seorang ibu. Tapi ibu sekarang semuanya kegiatan sedang banyak. Apa yang dilakukan biasanya untuk bisa quality time? sama Sebenarnya anak-anak? gini, kalau anak-anak kan di rumah semuanya. Jadi biasanya pagi ini saya ikut menyiapkan mereka semua. Kalau nggak pandemi gitu ya, pagi-pagi mesti makan semuanya kita bareng-bareng. Maksudnya tidak, pagi itu quality time saya sama malam gitu. Malam kadang nggak dapet. Kadang malam nggak dapet kan, kalau malam kan saya agak kalau urusan partai jadi bisa sampai jam 1 gitu kan, itu nggak dapet. Tapi pagi ini menjadi quality time saya untuk sama anak Sarapan sama-sama. setiap hari. Sarapan sama-sama. Jam 5:30 mereka udah sarapan semua. Setengah Anak saya itu semuanya harus sarapan dulu sebelum ke sekolah. Jadi jam 5 kita udah siap semua sarapan. Paling besar usia berapa Bu? Mau kuliah. Mau Jadi kuliah? kuliah. Jadi semua lengkap pada saat pagi hari. Semuanya ada di rumah. Kalau pagi Ini itu dia. quality time. Ini dia yang paling sulit. Dikala seorang ibu itu bisa memaksimalkan yang namanya quality time, bukan kita menghitung lama waktunya, tapi bagaimana bisa menjaga kualitas dari kebersamaan keluarga ini Iya. di saat memang ibu harus berkegiatan setelah Di luar sarapan pagi, setelah itu di luar rumah. Bapak juga sibuk, ibu juga sibuk, anak-anak sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya baik-baik aja. Anak-anak juga udah mau kuliah Iya. dengan nilai yang sangat memuaskan. Iya. Ya. Nah, berarti aku harus tanya kepada Ibu Anggia. Apa Ibu, tuh? menurut Ibu apa arti cantik? Cantik itu nggak harus dia yang langsing tinggi, lalu putih, nggak harus begitu. Jadi orang punya, aku punya orang yang saya anggap dia cantik, tetapi sebenarnya kalau dilihat tidak harus, tidak dia punya ini ya, aku nggak usah sebut namanya enak. Jadi dia pinter, cara ngomongnya pinter, dia mampu meyakinkan orang juga bahwa yang dia lakukan, yang masyarakat harus lakukan ini. Itu namanya cantik. Jadi cantik itu menghargai diri sendiri juga, itu cantik. Menghormati orang lain, itu cantik.
Menghargai diri sendiri itu gimana? Supaya kita, contoh sederhana, Iya. supaya kita tidak mengganggu orang lain, kita pakai parfum misalnya gitu. Itu salah satunya. Oh, iya iya Itu iya cantik. iya. Jadi bukan karena kita, supaya kita juga nggak mengganggu orang lain kan. Kalau misalnya kita Iya. bau kan Iya. nggak mengganggu orang lain gitu. Contoh sederhana. Jadi setidaknya kita tahu kepantasan apa untuk sebagai seorang perempuan Makanya- tampil di tempat Saya menghargai umum. diri kita sendiri. Menghargai Jadi diri. diri kita sendiri menguwong kayak awake dhewe gitu loh bahasa Jawanya. Gimana itu? Iya ya, mewongkekan diri sendiri Iya. ya Bu ya. Jadi setidaknya memang harus mulai semua dari diri sendiri. Walaupun mungkin saja pemirsa yang namanya kelebihan tidak juga terlepas dari kekurangan. Iya. Tapi Ibu dengan keterbatasan yang ada sampai saat ini, dengan tugas-tugas yang memang banyak yang harus dilakukan saat ini, tetap selalu menjaga kualitas keluarga dengan bekerja sama baik itu dengan Bapak, dengan Ya. anak-anak di rumah. Iya, betul. Nah, tapi maaf kalau boleh Ya, apa tuh? aku minta tolong sama Ibu, ya Ius minta tolong. Oke. Tolong Ibu ucapkan menghadap ke kamera. Oh iya. Rasa terima kasih yang begitu besar kepada satu orang yang paling terpenting di dalam hati Ibu. Ibu boleh memilih Bapak, anak-anak, ataupun sang Ibu. Siapa yang Ibu paling akan pilih satu orang yang akan Ibu berikan rasa terima kasih yang begitu mendalam dari hati. Terima kasih untuk ibunda saya, namanya tuh kan nangis lagi, Mariatul Kiptiah. Itu nama ibu saya yang luar biasa menempa saya. Jadi saya terharu, jadi kangen lagi. Keluarkan rasa untuk sang Ibu. Gak punya, udah semakin gak punya omongan kalau suruh ngomong. Jadi ibu saya yang luar biasa, yang sudah menginspirasi saya, yang sudah mendidik saya meskipun tidak banyak berbicara. Terima kasih banget. Saya sekarang manggilnya Eyangnya anak-anak. Itu saja, terima kasih dan setiap hari doa-doa saya untuk ibu. Aku jadi ikut terharu karena memang rasa cinta itu kadang nggak bisa diucapkan pemirsa. Iya, susah. Karena kalau saya minta mengucapkan rasa terima kasih dari hati yang paling dalam itu sangat sulit sekali. Yang hanya Ibu Anggia katakan bahwa doa untuk sang ibu tidak pernah hilang di setiap waktu beliau melangkah. Terharunya yang sedih-sedih udah dulu ya pemirsa, tapi kita udah sama-sama merasakan ya bagaimana rasa ibu, rasa sayang ibu kepada seorang ibu, dan kemudian juga rasa kangen banget karena memang belum bertemu dengan sang ibu sejak Lebaran kemarin karena kan memang kita masuk pada masa pandemi kali ini. Ini kuis, Oke. ibu tidak boleh berpikir lama karena ibu hanya memilih antara A dan B. Jadi harus jawab cepat. Oke. Ya. Kalau Is mau bertanya dengan ibu, lebih baik kita tuh enak dikenal orang atau dilihat orang cantik atau cerdas? Cerdas. Kenapa? Cerdas itu bisa bikin cantik. Pasti. Pasti. Di sisi Menurut mananya? saya. Di sisi mananya? Apapun cerdas, dengan cerdas itu dia bisa memberikan kecantikan yang berbeda, inner beauty. Itu pertama. Dengan cerdas, kalau misalnya yang dianggap, meskipun saya tidak terlalu percaya, kalau yang dianggap kulit putih mulus itu adalah cantik, dia dengan cerdas dia bisa bikin begitu. Oke. Bahkan cerdas tuh, kalau cantik belum tentu dia bisa membuat orang terpesona dengan cara berpikirnya, Ya. nggak ada inner beauty-nya, ya kayak kristal aja. Jadi lebih baik cerdas karena bisa mengeluarkan inner beauty dalam dirinya sendiri. Di samping itu bisa mengeluarkan cantik fisik juga. Nah, jadi lengkap. Lengkap. Tapi pertanyaan kedua, kalau disuruh pilih Jakarta, Malang, atau Sragen? Ayo. Jakarta aja. Kenapa? Kan lahir di Sragen. Karena di Jakarta itu anak-anak saya di Jakarta, jadi saya di Jakarta. Suami di Jakarta, semuanya di Jakarta. Jadi saya punya kehidupan di Jakarta. Karena memang semuanya bermula di kota Jakarta. Iya. Walaupun tidak melupakan kota Sragen karena lahir di Sragen. Itu lagi catatan buat kita semua, pasti ya kan, dong. Bu ya. Nah, tapi Ibu kan suka di rumah, lebih suka di rumah daripada jalan-jalan. Lebih suka baca buku, dengerin lagu, atau misalnya nonton film? Dengerin lagu sama nonton film, waduh itu dua-duanya yang gimana deh? Oh, kenapa? Mana yang paling Kalau disuka? di rumah ya dengerin lagu.
lagunya tipenya apa yang paling disuka? Oke, yang sekarang yang paling aku suka lagunya Maroon 5, Memories. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your Memories bring back your Maroon 5. Tadi saya kira pemirsa yang mau disebut tuh Tulus, Oh iya, Tulus. Glenn Fredly, nggak taunya Maroon 5. Nah ini dia nih, Nah, ini dia seru. Indonesia tuh Tulus yang suka ya, Glenn, oke. Raisa aku suka juga. Tapi begitu yang disebut pertama kali adalah Maroon 5 ya. Jadi semangat nih ya gobar-gobar nih Ibu nih. Terakhir, Ibu tuh lebih suka belanja di pasar sembako atau pasar bunga? Ayo, katanya soalnya suka ganggrek. Iya, iya. Ayo. Yang jelas saya jarang ke pasar sembako juga sih. Kenapa? Jadi ke pasar anggrek Sibuk ada banget bunga. sih. Jadi pasti lebih senang belanja bunga Kan daripada ke kalau pasar kalau sembako. sembako kan tinggal oh ini butuhnya ini udah datang ke ini. Jadi saya nggak perlu ke pasar. Online. Online. Kalau Terbukti. bunga kan harus datang kan. Sudah gitu. terbukti bahwa Ibu Anggia Ermarini ini di dalam kelembutannya pemirsa oke Mbok. Oke juga. Keren kan, keren. Semuanya lengkap ada di beliau. Jadi kita harus banyak belajar ya untuk mendapatkan sisi-sisi baik dari Ibu Anggia Ermarini. Yeay, terima kasih Ibu. Senang sekali Sama-sama. sehari bersama Ibu. Sama-sama, Tapi ya. sebelum menutup acara Perempuan Parlemen kali ini Bu, Ius minta tolong lagi untuk terakhir nih kita tutup acara ini. Tolong berikan keinginan Ibu. Oh, aku tahu. Ibu punya satu keinginan yang akan bisa saja diwujudkan di gedung iya, DPR RI iya, ini benar, untuk benar, para benar. perempuan-perempuan Oke, di oke, gedung oke. DPR RI ini. Saya punya keinginan ya, mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di parlemen juga, yang ada di gedung ini juga ini setuju. Jadi ada disepakati misalnya salah satu hari begitu pakai kebaya, baju kebaya. Boleh yang modern. Boleh modern, boleh apa saja, kan sekarang modifikasi udah keren-keren tuh. Tetapi kebaya ini adalah budaya perempuan Indonesia banget. Dan kalau kita perempuan Indonesia pakai kebaya itu udah elegan, cantik, sangat Indonesia. Pokoknya lengkap deh. Saya cinta banget. Saya sebenarnya kalau bisa itu pakai terus gitu. Tapi kan nggak ada temennya, jadi agak takut aneh nanti. Harus segera diwujudkan Ibu Oh, ya. iya, iya. Karena berarti salah satunya Ius juga akan menggunakan kebaya di kantor. Boleh Iya, dong iya. Bu untuk menutup acara kita. Oh ya, maju terus perempuan Indonesia. Dan pemirsa, sampai jumpa bersama saya Yusrianti dan Ibu. Anggia Ermarini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your Memories bring back your There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, but everything gon' be alright.